Ibu-ibu, ada berapa rukun Islam? 5. Rukun iman? Ada di antara 6 itu, yang kelima apa? Rukun imannya, Bu. Yang kelima. Percaya kepada hari akhir. Oke, kita lihat supaya ini gampang kita paham. Saya kasih saja contoh. Ibu-ibu tahu enggak istrinya Pak Soeharto? Ibu-ibu pasti masih dapat itu kan? Oh, waktu itu semua orang mau ketemu Ibu Tin. Ketemu Ibu Tin waktu itu sudah kebanggaan luar biasa. Mana beliau sekarang? Sudah arwah? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat sekarang? Paling anak-anaknya. Setelah itu siapa lagi yang menjadi ibu negara? Ibu Ainun. Bangga orang ketika itu bersama Ibu Ainun. Mana sekarang? Sudah wafat. Siapa yang ingat? Paling keluarganya. Setelah Ibu Ainun siapa ibu negara? Ibu Ani Yudhoyono. Setelah Ibu Ani Yudhoyono siapa? Siapa? Ibu sekarang. Ibu Iriani. Jawab Ibu, iya toh? Itu Ibu Presiden, apalagi kita, siapa yang mau ingat? Maka ketika kita hadir di pengajian ini, itu dulu yang kita bawa, kehidupan akhirat kita. Supaya apa? Kita lebih gampang membuka hati bahwa oh ini yang kita mau bicara tentang kehidupan kita yang lebih abadi. Ini dunia, Bu, kecil kalau kau menderita di dunia. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu merantau ke Banjarmasin tidak enak, di sana ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jakarta. Selesai. Ibu-ibu, jahat suamimu, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Cuma ada pagi-pagi curhat tadi pagi. Jelek sekali sifatnya. Saya kan hampir tiap hari itu belasan ibu-ibu curhat. Saya jelek sekali suami saya, Ustaz. Ini dia main, dia sebut semua. Bu, pilihannya sabar. Tapi jelek sifatnya ya. Pilihannya kalau ibu tidak mau sabar ya cerai. Tapi saya tidak tega, Ustaz. Ya sudah, tidak usah minta pendapat sama saya. Kenapa begitu? Nah, ibu-ibu, ditugaskan kita ke luar negeri. Ternyata tidak enak. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Selesai. Tapi ibu kalau masuk kubur, ada pilihan tidak? Ada pilihan, Bu. Masuk kubur, hendak enak deh, keluar dulu. Oh, ibu viral satu dunia, Bu. Bahkan orang yang tinggal di rumah yang mewah seperti ini, kalau ibu balik lagi, tidak ada yang mau beli, Bu. Iya kan? Pasti mati. Maka itu dulu yang kita buka. Buka bahwa kita pasti mati. Karenanya kita perlu meneladani orang yang bisa membuat kita selamat dunia sampai akhirat. Nah, ibu tahu Rasulullah, rumahnya itu Rasulullah, ibu. Mudah-mudahan ibu pernah lihat. Kalau ibu ke Tanah Suci, makanya jangan cuma ke penjual emas. Ya, masuk juga ke Museum Rasulullah. Di Museum Rasulullah samping Masjid Nabawi itu, lihat rumahnya Nabi. Kalau beliau berdiri, itu kepalanya tersangkut di atapnya. Kalau beliau sujud berjamaah sama Aisyah, tersentuh kakinya kepala Rasulullah, kepalanya Aisyah dengan kakinya Rasulullah. Sehingga Aisyah dijelaskan sering dia kuti-kuti kakinya suaminya. Tapi alhamdulillah, beliau ucapkan, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Nabi, 11 istrinya. Allah Karim, 11 istrinya Nabi. Tapi tidak satu pun bininya pernah mengatakan, saya menyesal dengan engkau Muhammad. Setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun mantan istri beliau yang menikah lagi. Allah Karim. Bohong kita semua kalau tidak ada masalah. Ada bilang, tidak ada masalahnya, tahu bahagianya rumah tangganya. Bohong. Saya tanya ibu-ibu di Makassar, dia bilang, Ustaz, bahagianya rumah tangganya itu. Saya bilang, dari mana ibu tahu? Dia bilang, itu tahu Instagramnya Ustaz, bahagianya. Itu foto ibu 30 detik. Nguploadnya 30 detik. 1 menit. Kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam sekian menit. Pasti yang bagus-bagus dia share. Yang lagi pelukan sama suaminya, bersandar di dadanya.
Itu 30 detik. Kau tidak tahu apa yang terjadi selebihnya. Masa ada orang lagi bertengkar sama suaminya, dia live streaming. Halo guys, saya lagi bertengkar ini. Beleng-beleng gitu. Pasti yang dicerita yang baik-baik. Maka apa rahasianya Rasulullah dalam menghadapi masalah dalam rumah tangganya? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Itu rahasianya. Makanya ibu-ibu kalau ada curhat sama saya, Bu, sabar. Berat sabar Ustadz. Ya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya besar. Apa hadiahnya orang sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu aja ketemu Ibu Nur sudah selfie-selfie. Bahagia. Ibu aja ketemu Dasat sudah selfie. Ketemu Jokowi sudah selfie. Wah guys, kita lagi sama presiden. Padahal presiden sebentar lagi habis. Iya toh? Bagaimana bersama dengan Allah? Maka hadiahnya besar, kuat, cobaan besar, karena hadiahnya juga besar. Kalau sabar tidak berat, maka hadiahnya cukup kipas angin. Kan sabar berat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Ada ibu yang curhat sama saya, Ustadz begini suamiku, sabar. Tidak ada sudah kali itu ilmu sabar. Bagaimana aplikasinya ilmu sabar? Gampang diucapkan. Mana aplikasinya? Allati iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan. Iya kan? Dan ibu-ibu yang merusak kesabaran kita itu bisik-bisik tetangga. Itu yang merusak. Maka hati-hati milih sahabat, hati-hati milih teman. Tidak semua teman mengajak kita kepada ikan. Dia dengki lihat kita rumah bagus, dia dengki lihat kita bahagia dengan suami, dia dengki lihat anak kita taat, maka dia hasut. Dia bilang, saya sudah miskin, rumah kontra-kontra, tidak pernah bahagia sama suami saya. Dia hasut orang yang bahagia. Lawan ke suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Itu bisikan setan. Maka ketika ada sesuatu yang kita tidak enak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masih muncul. Sabar itu, lihat suami lagi marah-marah suami ibu balik kanan, baru ucapkan inna lillahi inna ilaihi. Jangan juga kau tengok wajahnya baru kau bilang inna lillahi, tambah marah dia. Iya kan? Masya Allah. Mana ada Rasulullah itu dalam hidupnya sabar. Coba bayangkan, Rasulullah pernah didatangi oleh istri yang paling tua di rumahnya Aisyah. Istri tua ini membawa kue untuk Rasul. Nah, Aisyah yang datang sambut itu kue. Ada sahabat Nabi di dalam. Aisyah menerima itu kue, lalu ditumpah. Cemburu kan? Jadi cemburu itu perempuan bukan soal dia istri ulama atau istri Nabi aja cemburu. Maka saya bilang perempuan itu tahan ditinggal suaminya bertahun-tahun. Tapi dia tidak tahan melihat suaminya cemburu meskipun dia 1 menit. Tidak bisa dia tahan. Maka saya bilang sama laki-laki, jangan kau buat suami istrimu cemburu. Meskipun itu sepupumu, jangan buat dia cemburu. Nah, lalu Aisyah, apakah Nabi tersinggung? Coba bayangkan kalau saya misalnya ini sama teman-teman saya para mubalik. Lalu datang, ada orang, dan istriku lalu dia tumpah kue. Pasti saya bilang kurang ajar. Dia permalukan saya depan teman saya. Tapi Nabi tidak. Reaksinya apa? Ketika begitu Aisyah, apa kata Nabi? Kau lihat itu ibumu, cemburu dia. Enak kan cara menyikapinya. Coba kalau ibu-ibu menyikapi dengan sabar, hidup pasti enak. Biar ibu kiai, biar profesor, biar hafal Quran, tapi tidak ilmu sabar dalam rumah tangganya, pasti tidak akan bahagia. Ibu-ibu tahu enggak? Ya, manusia dalam sejarah suaminya kasar, bejat, bahkan diponis pasti masuk neraka. Kalau kita ini kan ibu-ibu masih 50-50. Ya toh, 50% masuk surga, 50% masuk neraka. Tapi ini orang diponis pasti masuk neraka. Fir'aun. Tapi istrinya salah satu wanita yang kelak akan dijamin pasti masuk surga. Padahal Fir'aun itu suaminya. Ibu-ibu enggak ada istri suami Fir'aun.
Iya toh. Sejahat-jahatnya suami ibu, tidak mungkin ibu tega katakan kau Firaun. Iya toh, berarti tidak seberapa. Maka kalau marah, ucapkan saja sabar. Nabi katakan resepnya Quran. Ada masalah rumah tanggamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sikir ibu-ibu tidak mempan? Coba lihat ibu majelis taklim, hafal itu Asmaul Husna. Ibu-ibu dia hafal itu majelis taklim, dia hafal itu Asmaul Husna. Pak kita tetap aja penggosip. Iya toh, kalau kumpul begini itu dia masih gosip. Dia tidak ngomong tapi mukanya sinis. Ada temuannya orang dia lihat dari kepala sampai di kaki. Orang duduk dia sinis.